Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, kelas 12. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tutorial, karena masih belum bisanya kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Mudah-mudahan pembelajaran ini tidak mengurangi semangat anak-anakku semua untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah ini dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Setiabudi kelas 12, pada pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Proses pencatatan akuntansi ini dibagi atas. Yang pertama adanya transaksi keuangan. Yang kedua adanya bukti transaksi yang kita lakukan. Yang ketiga membuat jurnal dari transaksi yang sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah melakukan pencatatan jurnal-jurnal tersebut ke dalam akun-akun buku besar. Transaksi keuangan ini yang pertama meliputi account receivable atau piutang dagang atau penjualan. Yang kedua cash atau bank receive atau penerimaan kas atau bank. Yang ketiga account payable atau utang dagang atau pembelian. Yang keempat cash atau bank payment atau pengeluaran kas atau bank. Yang kelima memo transaksian atau transaksi umum. Bukti transaksi ini dibagi atas. Yang pertama kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti pencatatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Yang kedua adalah faktur. Faktur merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan yang biasanya dilakukan secara kredit. Yang ketiga, nota debit. Nota debit ini adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau dalam hal ini disebut dengan retur pembelian. Yang keempat, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau biasa disebut dengan retur penjualan. Yang kelima, nota kontan adalah bukti transaksi pembelian barang yang biasa dilakukan secara tunai. Yang keenam, cek adalah surat perintah bayar kepada bank yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dibagi atas perusahaan. Perusahaan dibagi lagi atas dua, yaitu kreditur dan pemilik atau pemegang saham. Nah, kreditur dalam hal ini mempunyai kewajiban kepada perusahaan. Perusahaan merupakan harta perusahaan tersebut. Pemilik atau pemegang saham menanamkan modalnya kepada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi itu secara besar atau secara garis umumnya dibagi atas aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ini sama seperti pada pembahasan kita sebelumnya, di mana aktiva berada di sisi sebelah kiri atau biasa disebut dengan sisi debit,
sedangkan kewajiban dan ekuitas itu berada di sisi sebelah kanan atau berada di sisi sebelah kredit. Persamaan dasar akuntansi dibagi atas saldo normal akun. Jika berada di sebelah debit sama dengan sebelah kiri. Jika berada di sebelah kredit maka letaknya adalah di sebelah kanan. Untuk saldo normal aktiva atau aset berada di sebelah debit. Saldo normal kewajiban atau liabilities berada di sebelah kredit. Sedangkan saldo normal ekuitas atau equity berada di sebelah kredit. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa contoh transaksi yang pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Transaksi yang pertama, pada tanggal 16 Januari, Tuan Yusuf menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar 20 juta. Nah, analisisnya adalah sebagai berikut. Dengan disetorkannya uang tunai oleh Tuan Yusuf sebagai modal awal sebesar 20 juta, maka bagi perusahaan transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas. Akibat transaksi ini berarti perusahaan menerima uang tunai berarti aktiva bertambah sebesar 20 juta. Sebaliknya timbul hutang perusahaan kepada pemilik, yaitu kepada Tuan Yusuf, yang dikenal dengan istilah modal pemilik atau ekuitas, yaitu sebesar 20 juta. Sehingga jurnal pada transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi itu adalah kas perusahaan sebesar 20 juta berada di debit dan modal Yusuf berada di kredit sebesar 20 juta. Pengaruh transaksi berikutnya, contohnya adalah transaksi yang kedua. Pada tanggal 17 Januari, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dan pengering senilai 10 juta secara angsuran dari toko elektronika. Nah, bagaimana pengaruh transaksi tersebut di dalam persamaan akuntansi? Analisisnya adalah sebagai berikut. Dengan dibelikannya peralatan berupa mesin cuci dan pengering senilai 10 juta secara angsuran atau secara berhutang, maka bagi perusahaan transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Akibat dari transaksi ini, perusahaan menerima peralatan baru, berarti aktiva bertambah sebesar 10 juta, yaitu aktivanya berupa peralatan mesin cuci dan pengering, dan sebaliknya timbul yang namanya hutang dagang kepada toko elektronika, yaitu sebesar 10 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena dibelikan perusahaan membeli peralatan, maka jurnalnya adalah peralatan berada di debit senilai 10 juta dan dibeli secara angsuran atau secara kredit, maka timbul yang namanya akun hutang usaha, yaitu sebesar 10 juta berada di kredit. Transaksi yang ketiga, tanggal 18 Januari, perusahaan membeli secara tunai perlengkapan laundry seperti deterjen, pemutih, pelicin, pewangi, dan sebagainya senilai Rp2.500.000. Nah, bagaimana analisis transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi? Analisisnya adalah sebagai berikut. Transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pengeluaran kas, karena kita melakukan
pembelian perlengkapan tersebut, yaitu secara tunai. Akibat transaksi ini, perusahaan menerima perlengkapan laundry, berarti aktiva perusahaan bertambah, yaitu senilai Rp2.500.000. Sebaliknya, perusahaan mengeluarkan uang kas untuk membayar pembelian tersebut. Karena uang kas merupakan bagian dari aktiva, maka aktiva berkurang sebesar Rp2.500.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Berarti karena dibeli perlengkapan secara tunai, berarti perlengkapan bertambah berada di debit senilai Rp2.500.000 dan kasnya berada di kredit berkurang sebesar Rp2.500.000 karena dilakukan pembelian secara tunai. Berikutnya, transaksi yang keempat. Tanggal 25 Januari, perusahaan membayar hutang kepada toko elektronika sebesar Rp2.500.000 atas pembelian kredit tanggal 17 Januari. Pembelian di sini tanggal 17 itu yaitu pembelian peralatan pada transaksi sebelumnya. Nah, analisisnya terhadap persamaan akuntansi adalah transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pengeluaran kas karena kita membayar hutang atas pembelian peralatan pada tanggal 17 Januari. Akibat transaksi ini, perusahaan mengeluarkan uang kas, berarti aktiva berkurang senilai Rp2.500.000. Dan sebaliknya, karena dibayar, maka hutang usaha pun jadi berkurang, yaitu sebesar Rp2.500.000. Jurnalnya adalah karena kita membayar hutang tersebut yang tadinya hutang usaha pada tanggal 17 Januari berada di kredit, maka dia berubah hutang usahanya berada di debit, yaitu senilai Rp2.500.000 dan kasnya berada di kredit senilai Rp2.500.000. Berikutnya adalah transaksi yang kelima. Pada tanggal 26 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa laundry sebesar Rp4 juta. Nah, bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi? Analisisnya adalah sebagai berikut. Transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas. Akibat transaksi ini, perusahaan menerima uang tunai berupa kas, berarti aktiva bertambah sebesar Rp4 juta. Dan sebaliknya diikuti bertambahnya pendapatan sebesar Rp4 juta. Bertambahnya pendapatan berarti akan ikut bertambahnya modal perusahaan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena diterima pendapatan jasa laundry, berarti kas perusahaan bertambah berada di debit sebesar Rp4 juta. Dan pendapatan jasa laundry berada di kredit sebesar Rp4 juta. Berikutnya transaksi pada tanggal 31 Januari. Perusahaan membayar biaya gaji karyawan sebesar Rp2 juta dan biaya telepon sebesar Rp1 juta. Pengaruh transaksi tersebut di dalam persamaan akuntansi analisisnya adalah sebagai berikut. Transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pengeluaran kas. Akibat transaksi ini, perusahaan mengeluarkan uang kas sebesar Rp3 juta untuk membayar gaji karyawan dan membayar telepon, yang berarti ada aktiva kas berkurang. Sebaliknya, transaksi ini juga berakibat bertambahnya beban-beban operasi sebesar Rp3 juta. Bertambahnya beban berarti akan berkurangnya modal perusahaan.
Jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena dibayarkan gaji karyawan, berarti biaya gaji karyawan berada di debit senilai Rp2 juta, biaya telepon juga yaitu sebesar Rp1 juta berada di debit, dan kasnya berada di kredit sebesar Rp3 juta. Gambaran pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Pada tanggal 16 Januari, setoran modal saldonya yaitu sebesar 20 juta dari Tuan Yusuf, sehingga kas bertambah 20 juta, modal Yusuf juga bertambah sebesar 20 juta. Sehingga saldo pada tanggal 16 Januari itu sebesar 20 juta dan modal juga sebesar 20 juta. Pada tanggal 17 Januari, karena dibelikan peralatan laundry, maka nilai peralatan pada Aktiva bertambah sebesar Rp10 juta dan hutang juga ikut bertambah sebesar Rp10 juta. Sehingga saldo akhir pada tanggal 17 Januari nilai kas masih tetap sebesar 20 juta, peralatan bertambah sebesar 10 juta, hutang dagang bertambah sebesar 10 juta, dan modal Tuan Yusuf tetap sebesar 20 juta. Pada tanggal 18 Januari dibeli perlengkapan laundry yaitu sebesar Rp2.500.000. Karena dibeli secara tunai berarti kas perusahaan berkurang sebesar Rp2.500.000. Sehingga saldo kas pada tanggal 18 Januari tersisa Rp17.500.000. Sedangkan nilai perlengkapan ini bertambah yaitu sebesar Rp2.500.000, sehingga saldo nilai perlengkapan pada tanggal 18 Januari yaitu sebesar Rp2.500.000. Dan nilai peralatan pada tanggal 18 Januari saldonya masih tetap yaitu sebesar Rp10 juta. Hutang dagang juga masih tetap yaitu sebesar Rp10 juta. Dan modal Tuan Yusuf juga masih tetap sebesar Rp20 juta. Pada tanggal 25 Januari, karena dilakukan pembayaran hutang pada toko pembelian elektronika pada tanggal 17 Januari, berarti nilai kas perusahaan berkurang sebesar Rp2.500.000, sehingga saldo kas pada tanggal 25 Januari tersisa Rp15 juta. Sedangkan nilai perlengkapan tetap, sehingga saldo perlengkapan pada tanggal 25 Januari masih tetap senilai Rp2.500.000, dan nilai peralatan pada tanggal 25 Januari juga masih tetap, sehingga saldonya masih tetap sebesar Rp10 juta. Untuk hutang dagang, karena dibayarkan hutang pada tanggal 25 Januari, maka hutang dagang berkurang sebesar Rp2.500.000. Sehingga saldo hutang dagang pada tanggal 25 Januari tersisa Rp7.500.000. Dan modal Tuan Yusuf masih tetap, sehingga saldo modal Tuan Yusuf pada tanggal 25 Januari masih tetap sebesar Rp20 juta. Pada tanggal 26 Januari karena diterima pendapatan dari jasa laundry yaitu sebesar Rp4 juta, maka nilai kas perusahaan pada tanggal 26 Januari itu bertambah sebesar Rp4 juta, sehingga saldo kas pada tanggal 26 Januari sebesar Rp19 juta. Nilai perlengkapan tidak berubah, masih tetap yaitu sebesar Rp2.500.000, dan nilai peralatan juga tidak terpengaruh sehingga saldonya masih tetap sebesar Rp10 juta. Dan hutang dagang juga tidak terpengaruh sehingga saldo hutang dagang pada tanggal 26 Januari masih tetap sebesar Rp7.500.000.
Dan modal Tuan Yusuf ikut bertambah karena didapat dari pendapatan laundry, sehingga bertambah sebesar 4 juta rupiah, sehingga modal Yusuf sekarang pada tanggal 26 Januari sebesar 24 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari, karena dibayarkan gaji karyawan dan telepon, maka kas perusahaan berkurang sebesar 3 juta rupiah. Sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Januari untuk akun kas yaitu sebesar 16 juta rupiah. Saldo akhir untuk perlengkapan tetap yaitu sebesar 2.500.000 dan saldo akhir untuk peralatan juga tetap sebesar 10 juta rupiah. Saldo akhir untuk hutang dagang juga tetap masih 7.500.000 rupiah. Untuk modal terjadi perubahan karena dibayarkan beban gaji dan beban telepon, maka modal Yusuf juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Sehingga saldo akhir modal Yusuf pada tanggal 31 Januari tersisa 21 juta rupiah. Sehingga persamaan akuntansinya bisa kita lihat pada tabel berikut. Aktivanya yaitu berada di sisi sebelah kiri atau sisi sebelah debit. Aktivanya senilai 28.500.000 rupiah. Sedangkan hutang dagang dan modalnya yang berada di sisi sebelah kanan, nilainya adalah hutang dagangnya sebesar 7.500.000 rupiah. Dan modalnya sebesar 21 juta rupiah, sehingga hutang ditambah dengan modal senilai 28.500.000 rupiah. Hubungan persamaan akuntansi dengan penyusunan laporan keuangan. CV laundry keluarga. Aktiva, kas nilai kas pada persamaan dasar akuntansi berada di sebelah debit, yaitu masih senilai 16 juta sisanya, perlengkapan sebesar 2.500.000 rupiah, peralatan senilai 10 juta rupiah, sehingga jumlah aktiva di sebelah debit untuk neracanya kita buatkan neraca senilai 28.500.000 rupiah. Sedangkan hutang dagang dan modal yang berada di sisi sebelah kredit atau sebelah kanan, hutang dagang pada persamaan dasar akuntansi tersisa saldo akhirnya adalah 7.500.000 rupiah. Ekuitas atau modal Yusuf pada persamaan dasar akuntansi saldo akhirnya adalah sebesar 21 juta, sehingga jumlah hutang ditambah dengan ekuitas yaitu senilai 28.500.000 rupiah. Berikutnya adalah kita bagaimana membuat laporan laba rugi. Pendapatan jasa laundry seperti persamaan dasar akuntansi sebelumnya, itu pendapatan jasa laundry yang diterima oleh CV laundry keluarga itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan beban usahanya terbagi atas dua. Yang pertama adalah membayar beban gaji karyawan yaitu sebesar 2 juta rupiah dan membayar beban telepon yaitu sebesar 1 juta rupiah, sehingga jumlah beban usaha sebesar 3 juta rupiah. Laporan laba ruginya karena pendapatan dikurangi dengan beban, nilai pendapatan lebih besar daripada nilai beban, pendapatannya senilai 4 juta rupiah, sedangkan jumlah bebannya senilai 3 juta rupiah, maka CV laundry keluarga ini laporan laba ruginya dalam keadaan laba atau untung sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Modal per 1 Januari itu adalah sebesar 20 juta rupiah. Ini didapat dari setoran awal Tuan Yusuf pada saat menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Laba usaha pada laporan laba rugi itu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga modal per 31 Januari
untuk CV laundry keluarga menjadi Rp21 juta. Keterkaitan antara satu laporan dengan laporan lainnya. Laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu, misalnya periode 1 bulan. Seperti contoh di atas, dari selisih antara penghasilan dan beban usaha diperoleh angka laba usaha sebesar Rp1 juta. Untuk laporan perubahan ekuitasnya, laporan ini menunjukkan perubahan posisi ekuitas perusahaan akibat dari kegiatan usaha perusahaan dalam satu periode. Dalam laporan laba rugi, nampak ada perolehan laba usaha sebesar Rp1 juta yang akan menambah posisi ekuitas dari semula yaitu sebesar Rp20 juta atau disebut dengan modal awal menjadi Rp21 juta atau biasa disebut dengan modal akhir. Yang ketiga berikutnya adalah neraca. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Selain pos aktiva dan kewajiban yang berubah, juga pos ekuitas yang diambil angkanya dari laporan perubahan ekuitas. Neraca harus menunjukkan jumlah sebelah debit dan sebelah kredit harus seimbang atau balance sheet. Jika ditemukan tidak seimbang, ini berarti ada kekeliruan yang harus dicari dan kita perbaiki. Demikianlah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran ini membuat anak-anak menjadi lebih semangat, menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Anak-anakku semuanya, tetaplah semangat di dalam mengikuti pembelajaran yang anak-anak ikuti, dan jangan lupa anak-anakku semuanya tetaplah mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak Ibu Guru berikan, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.